Welcome to Bicara Podcast, Bincang Seru dan Asik punyanya Bekasi. Oke, Sobat BC Bekasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan malam buat kamu yang lagi nonton mungkin pagi, siang, atau malam. Iya, karena via YouTube ya, sebenarnya bisa ditonton kapan aja. Betul sekali. Apa kabar nih Sobat BC Bekasi? Kembali lagi bersama saya Lintang Pramesti dan rekan saya Yosef dalam podcastnya Bea Cukai Bekasi nih. Betul banget. Kira kita ketemu lagi dengan Sobat BC Bekasi di Bicara Podcast, tapi dengan tema yang berbeda ya, Lintang ya? Iya, kalau terakhir kita bahas tentang apa Yosef? PUG ya kalau nggak salah Terakhir ya? kita bahas tentang PUG, pengaruh utama gender. Udah pada nonton belum videonya nih di YouTube dan Instagram Bea Cukai Bekasi? Kalau belum harus nonton dulu. Harus nonton dulu ya. Karena itu penuh dengan pengetahuan yang mungkin Sobat BC Bekasi belum tahu. Betul sekali. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih, Lintang? Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat hot nih di Bea Cukai Bekasi. Hot nih, sampai kepanasan nggak? Hot ya, Sep. Gimana? Temanya itu soal WBK. WBK. Apa itu WBK? Kalau Yosef, dari Yosef nih, coba kita tes dulu Yosef. Waduh. Apa itu WBK? WBK, kalau tidak salah, wilayah bebas dari korupsi. Betul sekali. Betul sekali ya? Betul, Oh, nggak salah ya? Yosef. Nggak salah Yosef. Apa sih pengertian WBK menurut Yosef? Waduh, berat ini. Wilayah bebas dari korupsi ya. Kalau dari artinya bisa kita artikan wilayah yang bebas dari korupsi, Lintang. Sungguh itu luar biasa ya, Sep. Nggak salah kan ya, Lintang ya? Itu kan saya nanya pendapat Yosef. Betul, ya. pendapat Kalau saya. Menurut Yosef kayak gitu pengertiannya. Kalau menurut Lintang gimana? Kalau menurut saya nih Sobat BC Bekasi, WBK itu adalah wilayah bebas dari korupsi. Iya. Yaitu predikat yang diberikan oleh Kemenpan RB kepada instansi yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Betul sekali, wah. Gitu ya. Oh gitu, ada syarat-syaratnya ya dan Iya, ditetapkan betul. oleh instansi Kemenpan RB. Betul sekali Yosef. Nah, Lintang, kayak dari tadi kita berdua kayak menjelaskan ya, apakah kita berdua nih narasumbernya? Oh enggak ya, ini ada yang lebih ahli. Tenang Sobat BC Bekasi. Ada ahlinya yang sudah kita undang di sini nih, jauh-jauh dari lantai 3 nih kita turunkan ke lantai 2. Ini tempat kita di lantai 2 nih. Istilahnya dari kahyangan ya, Lintang ya. Kita turunkan ke lantai 2 ya. Cerahkan gitu kan pemikiran kita yang kalut ya kan. Oke. Jadi kita sudah menghadirkan 2 narasumber. Oke, langsung saja iya, ya. langsung aja ya kita. Coba kameranya digeser. Set. Ini dia narasumber kita. Ada Bu Lucy dan Bang Rinaldi. Boleh ya, Sobat BC Bekasi ya. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya Bu Lucy dan Bang Rinaldi ke Sobat BC Bekasi sekalian ya. Silakan Bu Lucy. Halo, selamat siang. Saya Luciana Kardiani. Saya PBC pada subseksi KPTPA. Wah, dari seksi kepatuhan internal juga ya Bu Lucy ya. Coba yang satu lagi, Yosef. Coba yang satu lagi. Terus saya malu. Aduh. Wajah ganteng kalau pakai masker ya, Lintang ya. Gitu. Maksudnya makin ganteng kalau lepas masker. Kata mamanya. Silakan Bang. Sobat BC Bekasi ini namanya apa ya? Pendengar bicara podcast gitu kali ya? Boleh. Enak ya. Halo sobat pendengar bicara podcast, nama saya Rinaldi. Sekarang saya bertugas di seksi penindakan dan pendidikan. Wih, keren. Tapi yang paling intinya adalah Ada jabatan yang lebih keren lagi. ada jabatan apa Bang? Sebutin coba Ya dong. itu. Tapi saya nggak punya jabatan. Waduh. Mohon maaf nih. Sebutin nama kalian aja lah. Saya nggak enak aja Oh gitu kita harus jemput ya. Jadi Sobat BC Bekasi kalau misalkan ngikutin terus nih di Bea Cukai Bekasi itu ada suatu eksekutif ya, Betul Lintang ya. sekali. Kita sebutnya BEM. BEM, apa itu? Badan Eksekutif Milenial. Ya. Nah, Bang Rinaldi ini presidennya. Presidennya. Jadi kita emang menghadirkan 2 narasumber yang sudah keren-keren nih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan dan tentunya untuk membuat Sobat BC Bekasi tercerahkan soal Betul, WBK. tentang Mungkin ada WBK yang, ini ya. belum sepaham atau masih apa sih WBK, tapi nggak mungkin masih ada yang nanya apa itu WBK kan. Betul, Sobat karena BC Bekasi semua sudah hafal ya, Sep. Dan mengerti. memang WBK ini sebetulnya akan dibicarakan karena Bea Cukai Bekasi sedang menuju ke arah WBK itu ya, Lintang ya. Betul sekali. Dan juga untuk memperingati nanti Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember. Oke. Langsung saja kita tanyakan, silakan Iya, Lintang. langsung kan nih kita ke pertanyaan pertama ya Bu Lucy, boleh ya Bang Rinaldi ya.
Jadi tadi kan saya dan Yosef tuh sudah sedikit membahas lah Bu, pengertian WBK menurut kami berdua. Kalau menurut Bu Lucy dan Bang Rinaldi nih, apa sih pengertian dari WBK itu sendiri dan kenapa BC Bekasi itu harus mendapat predikat itu Bu? Silakan Bu Lucy. Ya, WBK itu seperti tadi Yosef dan Lintang sudah sampaikan adalah wilayah bebas dari korupsi. Namun semata-mata suatu kantor dinyatakan sudah zone WBK itu nggak semata-mata cuman tidak ada pungutan liar atau bebas dari gratifikasi pada saat penilaian tim penilai nasional, tapi juga kantor itu harus bisa memastikan bahwa secara berkesinambungan bahwa seluruh jajarannya mulai dari kepala kantornya, pimpinan, para pejabat pengawas sampai dengan pelaksana juga para karyawan PPNPM yang ada di dalam kantor itu bisa memastikan untuk menjaga integritas dan dapat memberikan pelayanan yang prima. Betul. Gitu ya, sebagai kantor modern. Betul. Banyak hal yang menjadi faktor pertimbangan kantor dapat dinyatakan sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan itu sudah dicanangkan oleh Kemenpan RB sebagai bentuk reformasi birokrasi yang ada. Dan BC Bekasi merasa perlu untuk mendapatkan predikat WBK itu untuk memberikan kepastian, keyakinan kepada para stakeholdernya bahwa pelayanan yang telah diberikan itu telah memenuhi standar reformasi birokrasi. Betul. Gak cuman pelayanan di internal saja, tapi juga ke stakeholder di luar, baik pengguna jasa maupun instansi pemerintah lainnya. Begitu. Jadi WBK ini yang saya tangkap tidak hanya mengenai pungli, gratifikasi, tapi juga ada peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa. Bukan hanya dari sisi pegawai loh, bahkan Lintang. Semua lapisan ya? Dari semua lapisan, bahkan sampai ke mitra kerja pun juga dididik untuk bisa Bea Cukai Bekasi memenuhi standar WBK itu. Kalau itu tadi dari Bu Lucy ya, Lintang ya. Nah kalau dari abang ganteng kita nih, biasanya ada kata-kata yang ngena ini kalau anak zaman sekarang ya Sep ya, singkat padat jelas gitu. Gimana nih? Kalau WBK ya sebenarnya tadi kan Bu Lucy sudah menjelaskan panjang kali lebar gitu kan, dan itu sudah mewakili sebenarnya. Cuma menurut saya sih, saya menambahkan sedikit WBK itu kan menurut saya sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan poin 1 yaitu integritas kan. Jadi, betul. itu salah satu kita tuh bukti kita menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Dan kita mendapatkan predikat WBK, kita ibaratnya bebas dari korupsi, yaitu kita juga menjunjung tinggi integritas. Seperti itu menurut saya sih ya. Sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan. Nomor 1 ya, integritas. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Lucy dan juga Bang Rinaldi. Mungkin saya ingin bertanya nih Yosef ke Bu Lucy juga. Kalau misalnya untuk WBK, kalau misalnya kita dapat predikat WBK itu suatu saat bisa dicopot ya Bu, tapi ya Bu ya? Bisa, apabila pada saat setelah penilaian ternyata ada laporan atau kegiatan tangkap tangan oleh pihak terkait dan ternyata memang kedapatan ada penerimaan gratifikasi atau pungutan liar itu ya pasti akan dicabut. Gitu ya, seperti perjuangannya BC Bekasi itu nggak sampai mendapat predikat aja ya Bu ya, cuma mempertahankannya ya. Karena mempertahankan itu sulit ya dari mendapatkan ya. Seperti curahan hati ya, mempertahankan hubungan kayaknya. Betul sekali ya. Siapa yang dipertahankan? Hubungan kita bersama maksudnya. Waduh. Hubungan kekompakan gitu. Hubungan kita bersama harus dijaga erat dan dipertahankan sampai nanti Bea Cukai Bekasi. Iya betul, itu yang harus dipertahankan. Makin berkembang terus ya. Itu harus diingat ya Sobat BC Bekasi. Waduh. Tetap mempertahankan saat kita sudah mendapat predikat WBK. Jadi jangan sampai lengah ya, Sep ya Bu, benar ya Bu. Betul sekali, mempertahankan seperti hubungan untuk status WBK Bea Cukai Bekasi nanti kalau misalkan dianugerahkan. Nah, namun saat ini Bea Cukai Bekasi sedang masih bergerak menuju ke sana ya, Bu Lucy dan Bang Rinaldi ya. Ada nggak sih selama perjalanan menuju itu ada isu-isu strategis ataupun tantangan? Iya. Ke Bea Cukai Bekasi. Yang menjadi tantangan atau isu-isu strategis kita ya sepanjang ini
Pertama tuh terkait kehadiran pegawai tepat pada waktunya. Karena ini kaitannya dengan pelayanan tepat waktu. Kalau kita sudah menetapkan jam layanan, tapi kita sendiri tidak bisa menepati waktu yang sudah ditetapkan, kan nanti akan menimbulkan ketidakpuasan dari para pengguna jasa. Karena itu ini yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa kehadiran tepat waktu itu menjadi isu yang sangat sangat strategis ya. Betul. Kemudian terkait dengan adanya beberapa laporan pada saat penyampaian survei kinerja pegawai di Hangga di lapangan, itu kadang masih suka ada cerita bahwa ada yang masih suka meminta apa macam-macam. Nah, itu terkait dengan integritas tadi yang Mas Ernaldi bilang, bahwa memang integritas itu memang harus kita jaga, kita pertahankan supaya bisa mendukung kegiatan seluruhnya ya. Kemudian terkait dengan kompetensi pegawai juga baik di lapangan maupun yang di kantor juga harus menjadi perhatian kita, karena itu juga dalam subtim pengungkit itu juga ada manajemen SDM, dan itu juga akan terus dinilai apakah kita memperhatikan peningkatan kompetensi pegawai dalam kegiatannya untuk menunjang keseluruhan proses bisnis yang sudah kita siapkan. Serta tak lupa juga untuk menyediakan aplikasi inovasi. Pada saat pandemi ini kan sangat perlu kita menciptakan inovasi yang untuk mendukung secara digital, karena kita harus memperhatikan protokol kesehatan 5M itu ya. Kita mengurangi mobilitas. Nah, dengan cara kita menciptakan aplikasi yang inovatif, mungkin para pengguna jasa tetap bisa kita layani tanpa mereka harus datang ke kantor, tapi kita yang menyediakan. Betul sekali. Ternyata yang menjadi isu strategis itu kebanyakan mengenai SDM ya, Sep ya. Betul Karena sekali, perlu diketahui juga Bea Cukai Bekasi SDM-nya cukup banyak ya, Sep ya. Ada lebih dari 200 orang ya, Lintang ya. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Itu mah Bea Cukai Bekasi sudah bisa menanggapi dengan baik ya, Sep. Banyak improvisasi dari Bea Cukai Bekasi itu sendiri ya, Lintang. Contohnya seperti Bu Lucy sampaikan, ada inovasi nih untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa. Contohnya ada aplikasi Backbone, kemudian juga website yang bisa digunakan oleh seluruh pengguna jasa. Dimanapun mereka berada, mereka masih bisa loh ngajuin permohonan loh, Lintang ya. Banyak aplikasi yang dikembangkan oleh Bea Cukai Bekasi dan itu dikembangkan oleh pegawai kita sendiri. Pegawai kita yang menginisiasi dan menciptakan itu, Yosep, luar dan biasa. banyak juga cara Bea Cukai Bekasi untuk menjalin hubungan dengan para pengguna jasanya melalui custom visit customer, coffee morning, dan banyak event lainnya. Betul sekali ya, Sep. Kalau itu tadi dari Bu Lucy nih. Isu strategis dari Bu Lucy ya. Bu Lucy aja kali ya, nggak usah ditanya yang di sebelahnya ya. Saya nggak merasa berhak menjawab juga. Oh gitu. Karena itu kan dari ininya Bu Lucy. Enggak, tapi kita tetap butuh insight ya. Betul. Dari milenial nih Bang Rinaldi, untuk pegawai muda Bea Cukai Bekasi. Ya? Adakah tantangannya untuk mencapai WBK gitu dari Bea Cukai Bekasi? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya ya integritas tadi ya. Menurut saya menerapkan integritas itu gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Waduh. Iya betul ya. Istilahnya janji-janji manis gitu ya. Ya karena kita nggak mungkin, kadang mungkin seseorang itu ada saatnya dia lupa mungkin atau mungkin segala macam, kita nggak tahu. Tapi intinya untuk menjalankan itu secara konsisten tuh cukup butuh effort, butuh apa namanya inovasi dan perubahan yang selalu dilakukan oleh kita. Kalau kita memang benar yang sedang diteriakan oleh Bea Cukai bahwa integritas itu identitas. Betul sekali ya. Identitas itu. Luar biasa sekali memang ya Presiden Bekasi Eksekutif kita ini ya. Ternyata pesan dari Bang Rinaldi yang dibutuhkan tuh komitmen. Waduh. Seperti apa itu ya komitmen? Komitmen. Oke, tadi kita sudah membahas terkait isu strategis baik dari Bu Lucy dan juga Bang Rinaldi nih. Sobat Bea Bekasi, sekarang Bang, kita ingin bertanya tentang usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Bea Cukai Bekasi untuk mencapai predikat wilayah bebas dari korupsi. Gimana nih? Langsung aja dijawab ya. Bang Rinaldi, mungkin dari sisi milenial dulu nih gimana? Apa yang milenial telah lakukan untuk mencapai predikat WBK? Ya sebenarnya
gimana ya kalau dari sisi milenial sih kayak tadi misalkan yang disebutkan tentang Yusuf dan Bu Lucy, kita udah punya aplikasi, website, ada webpun dan segala macam. Ya menurut saya kan itu juga teman-teman milenial mendevelop itu kan. Jadi ada kontribusi dari teman-teman milenial untuk membangun itu. Ya tujuannya ya untuk mencapai WBK tadi. Tapi menurut saya secara keseluruhan gini, kalau saya boleh berfilosofi gitu ya. Sebuah kantor ini ibarat formasi sepak bola, Bintang. Mantap. Saya suka nih kalau ada analoginya ya, Sep ya. Saya bilang seperti itu karena ada playmaker, ada striker gitu. Saya bilang gitu. Mungkin Bu Lucy, kemudian Bapak Ibu pejabat yang ada di kantor kita sebagai playmaker. Mereka memiliki ide, memiliki umpan yang nantinya akan dieksekusi atau di-shoot gitu oleh teman-teman milenial sebagai eksekutor. Makanya itu salah satunya podcast ini lah. Ini kan ide dari Ibu Lucy dan Bapak Ibu pejabat yang lain, kemudian kita eksekusi dengan cara podcast ini. Dan ini juga salah satu kontribusi kita untuk menuju ke WBK ya. Betul. Gitu sih, Ta. Dan poin pentingnya kita harus bekerja sebagai tim ya Bang ya untuk mencapai satu goal tersebut. Jadi nggak bisa hanya Gemil aja, nggak bisa hanya senior-senior aja, kita harus bergabung. Lanjutin dari formasi untuk mencetak suatu gol gitu ya, Lintang ya. Kita harus dari satu tim. Berarti kita beralih langsung ke jawaban Bu Lucy. Kalau menurut Bu Lucy tadi kan dari milenial nih. Sekarang gimana nih menurut Bu Lucy nih? Oh iya. Kalau tadi analoginya Rinaldi bagus juga tuh ya. Karena harus saling berkolaborasi. Nah, itu juga menjadi usaha yang telah dilakukan Bea Cukai Bekasi dalam melakukan komunikasi secara intens, nggak cuma bersama dengan pengguna jasa, tapi juga oleh seluruh para pegawai juga harus sering disosialisasikan kegiatan apa yang sedang kita laksanakan ini dalam rangka penilaian WBK. Nah, kemudian juga kita juga membuka layanan hotline service. Nah, itu juga jadi suatu usaha ya kita untuk mencapai predikat WBK. Kemudian tadi juga terkait dengan kedisiplinan, kita juga melakukan spot check ke lapangan atau spot check Sherlock lokasi karena kita tidak bisa memantau keseluruhan ratusan pegawai ini dengan kita satu-satu mendatangi para pegawainya yang WFO kan nggak bisa, jadi kita pakai spot check Sherlock lokasi ataupun spot check di lapangan. Nah, kemudian juga dengan memperbaiki instruksi kerja SOP yang mungkin sudah nggak update gitu ya, kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, kita perbaiki supaya para pelaksana di lapangan bisa juga menyesuaikan dengan aturan yang terbaru. Gitu. Betul. Juga dengan beberapa kegiatan lainnya yang seperti tadi harus saling berkolaborasi antara yang yang membuat decision, membuat keputusan dengan eksekutornya di lapangan. Itu juga harus terjalin dengan baik. Begitu beberapa usaha. Luar biasa, harmonisasi jawaban nih. Betul sekali. Yang bisa saya tangkap kolaborasi untuk menciptakan harmonisasi, Lintang ya. Luar biasa. Harmonis gitu. Iya, kita tadi ngomongin hubungan mulu nih ya. Kayaknya iya, emang sensitif ya. Kayaknya emang udah ada tujuannya nanti penonton podcast ya. Hubungan ya, sahabat Baca Bekasi ya. Wah, keren banget ya jawaban dari Bang Rinaldi dan Bu Lucy ini, sangat ngena ya, Yosep ya. Terkait WBK. Oke, tadi kan kita udah mengulik-ngulik nih soal apa sih pengertian WBK, apa usaha Bea Cukai Bekasi, dan juga isu-isu strategisnya apa. Sekarang kita beralih ke istilah-istilah ya, Sep. Betul banget. Mungkin seperti gratifikasi, itu kan erat ya hubungannya wilayah bebas dari korupsi. Karena mungkin sebagian dari Sobat BC Bekasi mungkin masih belum paham nih sebenarnya gratifikasi itu apa aja sih yang masuk. Apakah kayak kita ketemuan itu udah ada sebut gratifikasi, takut disalahartikan dan segala macamnya ya, Lintang ya. Mungkin kita langsung aja tanya ke narasumber kita ya. Jadi iya, Bu Lucy dan Bang Rinaldi, gratifikasi itu sebetulnya apa sih? Atau bisa dicontohkan gitu, apa itu gratifikasi? Oke, baik. Secara aturan dulu ya, kita akan melihat dalam Pasal 12B Undang-Undang 31 tahun 1999, Dongto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Apa sih pengertian gratifikasi? Gratifikasi artinya pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Nah, sebenarnya
gratifikasi itu juga ada kategorinya. Ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Nah, itu di undang-undang itu ada contoh-contohnya ya. Apa saja yang harus kita hindari, apa yang boleh kita terima dalam batas-batas yang masih dianggap wajar dalam undang-undang itu ada di situ. Ternyata cukup detail ya tadi ya Lintang ya, apa-apa saja untuk poin-poin gratifikasi berdasarkan peraturan ya tadi disampaikan oleh Bu Lucy ya Bu. Seperti itu. Nah, kalau itu dari secara detail nih. Ya, secara aturan ya, dari secara aturan ya. Mungkin nanti editor bisa dimasukkan sini undang-undang ting yang tadi Bu Lucy sudah sebutkan ya, untuk biar bisa nanti di search oleh mereka ya, Yosep ya, dibaca-baca juga Sobat BC Bekasi. Terima kasih editor. Terima kasih editor. Oke, kalau tadi Bu Lucy udah bahas mengenai aturannya nih, mungkin kita bisa ke contoh atau seperti apa sih gitu. Ke Bang Rinaldi mungkin ya bisa. Bang Rinaldi pernah jago analogi soalnya ya. kita tanya kalau dari Bang Rinaldi gratifikasi itu seperti apa sih Bang gitu. Ya kan tadi sudah di highlight sama Lucy ya. Kalau saya makan itu pemberian ya. Pemberian dalam arti luas. Kalau contoh sih mungkin kalau misalkan kita yang sebagai aparat bea cukai kayak misalkan ada kita melayani impor terus kemudian dari pengguna jasa ada Pak ini terima kasih gitu sudah membantu, itu kan sudah termasuk bentuk gratifikasi. Mungkin boleh dikoreksi Bu. Betul, iya. Takutnya saya salah kan saya tidak berpengalaman. Baik Bapak. Jadi selebihnya sih kurang lebih sama yang seperti disampaikan Bu Lucy lah. Dan secara aturan di state itu ada batasan-batasannya Bu ya. Jadi ya silahkan nanti Bapak Ibu pendengar podcast untuk dibaca lebih lanjut lagi, karena di situ bisa kita pahami di aturan dari terkait dengan gratifikasi itu. Betul. Nah, sekarang Sobat BC Bekasi udah paham kan ya kalau gitu gratifikasi itu apa sesuai dengan dijelaskan oleh Bu Lucy. Pokoknya yang di highlight itu pemberian secara luas ya, Sep ya. Kalau anak-anak SMP tuh dikasih stabilo pemberian luas gitu ya. Biar ingat itu artinya itu pemberian secara stabilonya warna-warni ya dia karena belajar ya kan biar ingat soalnya. Balik lagi. Jangan ngomongin stabilo. Tadi kita udah dengar dari pengertian gratifikasi dari Bu Lucy dan Bang Rinaldi. Tadi Bang Rinaldi juga udah nyinggung kalau contohnya itu misalnya ada pengguna jasa, cukup makasih Pak udah membantu gitu misalnya. Padahal itu tugas kita emang ya untuk membantu pengguna jasa gitu. Tapi kita perlu tahu juga ya Lintang bagaimana sih cara kita untuk menanggapinya seperti itu. Kalau tiba-tiba ada pengguna jasa, makasih Pak Yosep selama ini sudah membantu, padahal itu tugas Yosep ya dia. Apakah kita harus marah-marah bagaimana baiknya seperti apa? Jangan sampai Yosep makasih doang nih. Itu malah makasih doang nih. Tolong jangan salah paham ya. Kita karena perlu edukasi juga nih bagaimana untuk menolak secara baik-baik atau bagaimana menanggapinya ya. Mungkin bagaimana silakan Bu Lucy. Baik, seperti tadi contoh sudah disampaikan oleh Mbak Lintang itu, ya sebisa mungkin kita menolak dan kita menyampaikan alasan yang mudah-mudahan tidak menyakiti perasaan. Kita sampaikan dengan kalimat yang baik. Tidak perlu Bu repot-repot karena ini memang sudah tugas kami. Ucapan terima kasih dari Bapak dan Ibu dan kepuasan dari Bapak Ibu dalam melihat kami dalam melaksanakan tugas itu sudah jauh lebih baik untuk kami ke depannya. Dan nanti Ibu juga misalnya memerlukan saran perbaikan, silahkan disampaikan ke kami. Karena pada dasarnya gratifikasi memang tidak boleh, gitu ya. Karena kita sudah mendapat gaji yang layak. Kalau misalnya kita mau merasa dengan gaji yang ada kita masih merasa tidak cukup, ya itu kembali ke kita. Bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita dapat sekarang. Jadi harus mengurangi gaya hidup Bu ya. Gaya hidup mewah. Karena sebagai manusia emang selalu ada rasa tidak cukup ya. Makanya betul. Self control kita yang harus mengontrol diri kita sendiri gitu. Gaya hidup kita nggak boleh terlalu tinggi. Harus disesuaikan dengan pendapatan yang kita dapatkan. Betul. Gitu Bu ya. Saya setuju sekali. Saya setuju dengan Bang Rinaldi. Dan tentunya Yosep dan Sobat BC Bekasi, kita juga banyak sudah dibawa udah ya stiker bahwa layanan kami 0 rupiah alias nggak perlu tuh terima kasih karena layanan kami tuh 0 rupiah. Kami melayani untuk negeri, mantap. Luar biasa.
Nah, kalau tadi itu bagaimana cara kita menanggapinya dari Bu Lucy dan juga Bang Rinaldi nih Pak, bahwa kita udah punya gaji cukup dan kita harus bisa mensesuaikan dengan betul penerimaan sekali. kita ya. Nah, itu kan sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita juga menjaga nilai integritas kita yang kuat ya Bu ya. Menolak kalau nggak ada nilai integritasnya rasanya sulit ya. Integritas menjadi penting. Iya. Tapi sebenarnya integritas itu apa? Bagaimana kita menilai bahwa ini adalah integritas gitu Bu? Integritas itu adalah suatu sikap yang dapat kita pertahankan walaupun kita nggak dilihat. Walaupun tidak dipandang ya Bu ya. Kita tetap bisa mempertahankan. Oh, memang kita sudah tahu bahwa gratifikasi memang nggak boleh, dan bagaimana caranya kita menerapkan integritas ya sesuatu hal yang sudah kita tahu tidak boleh kita laksanakan walaupun kita nggak dilihat sama yang lain. Tapi kita percaya bahwa kita dilihat sama yang di atas. Wah, ada bagian peran penting hati nurani kalau gitu ya Lintang ya. Masih punya hati nurani Lintang? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nambahin dikit ya terkait Oh iya, integritas ya. boleh Bang Rinaldi, Kalau silakan. dari pandangan saya sih bisa dibilang integritas itu adalah one way, satu jalan. Maksudnya satu jalan ini apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus jalan. Seperti tadi contohnya sebelum dulu kalau misalkan emang gratifikasi tidak boleh ya kita pikirkan itu tidak boleh, kita katakan itu tidak boleh dan kita juga lakukan. Itu yang harus. Jadi selaras ya semuanya Iya. ya apa yang Maksudnya dikatakan one way pikirkan. itu Iya. sejalan. One way Lintang. Kayak jalan di Bandung kan banyak one way. Oh, Kalau bukannya kita mau ke Bandung lewat one way ya? Highway. Oke, next. lucu lah sahabat ya, terima kasih. Saya sampai mikir detik apa maksudnya. Oke. Oke. Selanjutnya apa lagi nih Lintang? Oke, ini saya ingin bertanya lagi nih. Dari sisi Bu Lucy dan Mbak Rinaldi, misalkan kita sebagai seorang aparatur sipil negara ya, di saat hari libur, sedangkan kita harus melakukan pengawasan 24/7 ya, Sep ya. Iya, 7 Cuma kali lagi 24. hari libur nih, terus tiba-tiba ada pengguna jasa yang nelfon gitu misalnya, Pak ada Kering-kering. urgen gitu misalnya, ada Mau ada ekspor nih Pak? ada ekspor gitu. Hari Sabtu. Apa Gitu. sih yang harus kita lakukan gitu, Bu? Ini menarik sih menurut saya. Gimana? Tapi seharusnya yang jawab itu Yosef. Oh iya. Kenapa Karena gitu? Yosef yang lagi relate dengan pertanyaan ini sebenarnya. Waduh, jadi Nah, saya naruh sumber tambahan gitu. kita pengen dengar. Oke. Tadi kan kalian nanya ke kita. Boleh ya, host Nah, ini jawab kan tuh boleh ya. pertanyaan yang cukup relate. Oke. Kira-kira Betul. pandangan Yosef lah. Oke. Baru kali ini loh Sobat BC Bekasi Host hostnya jadi dibalikin narasumber. pertanyaannya. Oke, dibalik. Podcast kan dua arah ya. Jadi jangan cuma nanya. Harusnya saya bertanya, langsung kita tanya ke dong. Yosef kalau gitu ya tadi Aduh, ya. Yosef. keringet dingin saya langsung nggak ada. Karena ini bagian dari integritas Yosef. Karena kita kan tahu peraturannya kita Oke. harus mengawasi 24/7. Iya. Lagi hari libur, Yosef lagi mager. Sebagai jiwa yang berintegritas, apa Oke. yang harus Yosef lakukan? Cara kita menanggapinya. Cara kita menanggapinya. Pastinya kita tahu ya bahwa setiap pekerjaan kita memiliki risiko. Bahkan betul. ketika di hari Sabtu dan Minggu itu juga menjadi risiko kita untuk bagaimana kita memberikan pelayanan sepuasnya kepada pengguna jasa ya, Lintang ya. betul. Walaupun di hari Sabtu dan Minggu ketika itu menjadi kepentingan dan supaya tidak menghambat ya untuk Iya. perusahaan ataupun menghambat apalagi kita bekerja dengan untuk perekonomian Indonesia. Iya, betul. Ekspor lagi nih ya Lintang ya misalkan ya. Jangan sampai kita menghambat ya, kita dengan sukarela dengan seikhlasnya kita datang untuk menghampiri dan memberikan pelayanan itu Lintang. Oh, luar biasa. Begitu. Jadi kalau sebenarnya tadi udah kita rangkum ya Yosef dari Betul. Lucy, dari Mbak Rinaldi, dari jawaban Yosef. Kalau tadi itu kita harus punya komitmen dulu Sobat BC Bekasi untuk berintegritas. Maka dari itu kita akan melayani dengan sepenuh hati Dengan tanpa sepenuh hati. adanya ini ya rasa-rasa ingin ada imbalan gitu nggak ada Betul. jadinya Sobat BC Bekasi. Apalagi Kalau udah kita ada integritas di hati Jangan kita. sampai menghambat perusahaan yang nantinya Betul. juga kan memengaruhi roda perekonomian Indonesia. Setuju nggak Bang Rinaldi dengan jawaban Yosef ya? Saya berasa Lucy sangat juga ya. berasa pintar banget sekarang saya. Narasumber kita yang ketiga Karena cukup soalnya. relate dengan iya. kondisi Yosef yang Iya, sekarang. Makanya kan kita ngeliat dari sisi Yosef kan sebagai milenial Iya. juga kan. Iya. Dan turun langsung di situ gitu. betul, Jadi ternyata pendapatnya menarik juga sih. Keren. Jadi itu maksud dari pertanyaan kita menanyakan itu karena kita ingin melihat ya Yosef ya integritas kita kalau misalnya Betul.
hari libur nih nggak ada yang tahu siapa sih yang ngawasin kita hari Betul. libur lagi di rumah ya kan, siapa sih emang ada pejabat yang di rumah kita ngeliatin gitu kita kerja apa enggak kan, Betul. nggak ada ya sobat Intinya edukasi ya. adalah ketika udah ngomongin integritas, jangan lupa dengan hati yang ikhlas. Iya, Betul. betul. Pelayanan loh kuliah. Merindik lah ya. Iya, betul. Wah, Luar oke. biasa. Oke, Sobat BC Bekasi, tadi kita udah bahas lengkap ya dari pengertian WBK, usaha-usaha apa, isu Kemudian juga isu strategisnya. Kayaknya kurang lengkap nih kalau kita nggak ngomongin soal harapan. Apalagi Bea Cukai Bekasi sebentar lagi menuju ke penilaian wilayah bebas dari korupsi nih. Pastinya dari Bu Lucy dan Bang Rinaldi punya dong harapan ke Bea Cukai Bekasi dalam rangka untuk sebentar lagi penilaian ya. Ya. Mungkin silakan Bu Lucy. Ya, harapan saya sebagai tim WBK dan sebagai pribadi, semoga kita semua bisa tetap menjaga amanah, integritas, bagaimana nilai-nilai Kementerian Keuangan, Betul. dan juga tetap menjaga sikap jujur. Sehingga kita semakin yakin apabila kita semua sudah yakin bahwa semua itu sudah terkonfirmasi dengan baik. Mudah-mudahan wilayah bebas dari korupsi yang kita cita-citakan bisa kita raih. Juga untuk bisa selalu memastikan apa yang kita kerjakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Begitu. Oke, itu dari Bu Lucy. Kalau dari Bang Rinaldi apa nih harapannya, Bang? Ya, semoga di penilaian WBK ini kita dapat hasil yang maksimal ya. Yang pasti harus dapat predikat lah, itu harapan terbesar kita. Dan yang lebih lagi dari itu adalah kita mempertahankan predikat itu, tapi bukan cuma sekedar mempertahankan dalam tanda kutip hanya mempertahankan, tapi secara sikap kita melakukan tugas pekerjaan kita ya harus mengimplementasikan nilai-nilai dari WBK itu sendiri. Itu yang Mari kita aminkan bersama-sama ya Sobat BC Bekasi ya. Dan tentunya butuh kontribusi nih dari Sobat BC Bekasi semua yang nonton podcast kita untuk mendukung Bea Cukai Bekasi untuk mewujudkan predikat WBK, tapi tidak hanya itu, mempertahankan dan menanamkan di diri ya kalau integritas itu harus nomor satu. Betul sekali. Siapa tahu nanti setelah WBK kita berhasil mempertahankan, kita bisa naik level lagi ya ke WBBM. Apa itu WBBM? Tunggu podcast kita selanjutnya. Oke, kita udah mau hampir di penghujung podcast kita pada hari ini ya, Lintang Nggak ya. terasa kita udah ngomong 2 jam 30 menit nih soal WBK ya. Kayak lagi nonton film ya. Tapi kita mau dengerin mungkin closing statement nih, dua patah kata dari Bu Lucy dan Bang Rinaldi. Silakan, siapa nih yang mau duluan nih? Iya. Menjaga sikap integritas dan jujur bukan hanya untuk institusi tapi juga untuk kita sendiri. Menjaga amanah supaya kita merasa nyaman dalam bekerja, nyaman bersama dengan keluarga, karena akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Yang Maha Kuasa pada saat kita nanti menghadap. Luar biasa. Ngena banget ya Yosef ya. Betul sekali closing statement dari Bu Lucy. Nggak boleh kalah nih. Nggak boleh kalah. Bisa nggak mempersiapkan lagi? Nggak, tapi saya Gimana Bang Rinaldi? lebih ke mengajak untuk para pendengar dan juga para penonton bicara podcast BC Bekasi. Jadi kita jangan hanya mengucapkan atau mempelajari WBK itu secara tekstual aja, tapi yang lebih penting adalah memahami dan mengimplementasikan. Itu yang penting, itu harus dipahami benar-benar, terus kenapanya itu harus kita tahu juga agar kita bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Dan semoga Bea Cukai Bekasi bisa mendapatkan predikat WBK di tahun ini. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan dong. Yeay. Memang kita nggak salah mengundang Bu Lucy dan juga Bang Rinaldi di Bicara Podcast episode kali ini ya, Lintang ya. Bicara podcast tuh narasumbernya selalu pecah-pecah sih ya. Betul sekali, Lintang. Nanti saya diundang lagi nggak? Iya. Waduh. Hubungan kan? Kita bahas hubungan kan? Boleh sekali. Callback seperti itu. Waduh. Oke, mungkin kita ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Lucy dan Bang Rinaldi. Terima kasih Bu Lucy. Sudah menyempatkan Terima kasih. waktunya untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Betul, luar biasa sekali. Jadi juga untuk sahabat BC Bekasi,
dukung terus untuk Bea Cukai Bekasi berhasil menuju wilayah bebas dari korupsi ya, Witang ya. Betul. Dan juga kita harus mengingat ya, Sep ya, sebentar lagi libur Natal dan Tahun Baru Sobat BC Bekasi. Waduh, ada cuti bersama nggak tuh, Tang? Nah, itu dia yang ingin saya ingatkan. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dan kita harus menaati peraturan pemerintah juga ya, Sep ya. Kalau Betul. PNS tidak boleh berpergian, Sobat BC Bekasi. Jadi stay at home, stay Ditahan working dulu, ya. ditabung dulu aja uangnya biar Betul. tahun depan kaya raya kita ya. Baik, semoga bicara podcast di episode 3 mengenai WBK ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Lucy dan Bang Rinaldi. Sobat BC Bekasi, jangan lupa video ini jangan kasih like, di komen dan disebarkan seluas-luasnya ke seluruh Sobat BC Bekasi lainnya ya. Betul. Kalau udah selesai nontonnya ulang lagi biar tambah Ulang lagi. saya. Saya Yosef dan rekan saya Lintang beserta 2 narasumber kece kita Lucy. Rinaldi. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. di Bicara Podcast. Bincang seru dan asik. Punyanya Bekasi. Bekasi.